Kepada Rifka akan Ya, baik, terima kasih. Yang pertama yaitu ada biografi Fakhruddin Ar-Razi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Umar bin Al-Husain bin Ali At-Taimi Al-Bakri At-Tabarisani Ar-Razi Fakhruddin Abdullah Ibnu Al-Khatib. Ia dikenal sebagai ulama dengan kepakaran ganda, ahli fikih mazhab Syafi'i, usul fikih, teologi, tafsir, sastrawan, penyair, filsuf, dan astronom. Fakhruddin Ar-Razi memiliki seorang kakak yang bernama Adil Ar-Razi. Ar-Razi menikah di Rai sepulang dari perjalanan ke Khwarizmi karena ditolak oleh masyarakat di sana. Di Rai adalah seorang dokter yang ahli, memiliki kekayaan berlimpah dan juga mempunyai 2 anak perempuan. Ar-Razi meninggal di Herat pada hari Senin, tanggal 1 Syawal tahun 606 Hijriah, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Sesuai dengan amanatnya, Ar-Razi dimakamkan di Gunung Musaqib di Desa Muzaffon, sebuah desa yang terletak tidak jauh dari Herat. Sebelum meninggal, Ar-Razi sempat mendiktekan wasiat yang ditulis oleh salah satu seorang muridnya, yaitu Ibrahim As-Safani. Wasiatnya berisi tentang penyerahan diri sepenuhnya atau tawakal kepada kasih sayang Tuhan. Ar-Razi mengakui bahwa ia telah banyak menulis dalam berbagai cabang lapangan ilmu tanpa cukup perhatikan mana yang berguna dan mana yang merusak. Kemudian ada perjalanan intelektual Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi mula-mula belajar ilmu fikih dan usul fikih pada ayahnya sendiri, yaitu Diyauddin Umar. Ketika ayahnya meninggal dunia, Ar-Razi bekerja pada Kamal As-Samani. Kemana saja pergi, Fakhruddin Ar-Razi selalu mendapatkan sambutan dan penghormatan yang luar biasa. Banyak pihak yang ikhlas membangunkan madrasah baginya dengan harapan Fakhruddin Ar-Razi dapat mengajar di tempat itu. Fakhruddin Ar-Razi sangat gigih dalam melakukan kritik dan kecaman terhadap sekte Khawarij dan sekte-sekte yang lain yang dipandang telah melecehkan agama. Sejauh ini belum ada ulama yang memiliki kemampuan intelektual seperti Fakhruddin Ar-Razi. Allah memang telah memberikan anugerah kepandaian yang luar biasa kepada Fakhruddin Ar-Razi, baik dalam ilmu rasional maupun tradisional ataupun yang lainnya. Dia juga dipandang satu-satunya cendekiawan yang terkemuka pada masanya. Karya ilmiahnya juga dipublikasikan di mana-mana dan mendapat sambutan yang luar biasa di masyarakat. Kemudian ada karir dan intelektual Fakhruddin Ar-Razi. Yang pertama, ilmu kalam. Fakhruddin Ar-Razi lebih terkenal dalam bidang ilmu kalam daripada kedua ilmu lainnya. Ia belajar ilmu ini kepada Al-Majid Al-Jili. Nalarnya adalah logika jadaliyah. Dalam tafsirnya, jelas perdebatan yang dalam dengan Mu'tazilah tentang berbagai persoalan kalam. Ar-Razi mengikuti aliran kalam Asy'ariyah. Ia banyak dipengaruhi Al-Ghazali dan Al-Haramain. Fakhruddin Ar-Razi telah mengadakan pembaharuan dalam dunia intelektual muslim, yaitu dengan memadukan ilmu kalam dan filsafat. Yang sebelumnya filsafat menjadi ilmu yang dijauhi oleh ulama muslim. Kemudian ilmu mantik. Ar-Razi belajar filsafat kepada Muhammad Al-Baghawi dan Majid ad-Din Al-Jili. Ia juga mempelajari karya-karya Ibnu Sina dan Al-Farabi. Ia mengagumi keduanya, juga Aristoteles. Jasa terbesar Ar-Razi dalam filsafat terletak pada kritikannya terhadap prinsip-prinsip filsafat yang peripatetik, yang tidak hanya meninggalkan bekas yang tidak terhapus dalam aliran filsafat ini. Selanjutnya ada ilmu tafsir dan hadis, akan dibawakan oleh Suhartika. Silakan. Baik, terima kasih Rifka Azkia. Saya lanjutkan ya. Masih tentang karir dan intelektual Fakhruddin Ar-Razi. Yang ketiga adalah tafsir dan hadis. Popularitas Ar-Razi dalam
dunia muslim adalah dalam hal penafsirannya terhadap Al-Quran, sebagaimana ia populer juga dalam karya-karya teologi. Karya terbesar Ar-Razi di bidang tafsir Mafatih Al-Ghaib yang dikoleksi dan disusun oleh Ibnu Al-Khu'i dan Asyuyuti setelah wafatnya, mendapatkan sambutan sejak abad ke-6 hingga sekarang. Ar-Razi menjadikan tafsirnya ini alat untuk membuka ensiklopedi pengetahuannya. Ia menggabungkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dengan prinsip-prinsip wahyu Islam, karena ia berkeyakinan bahwa Al-Quran menjadi dasar seluruh ilmu pengetahuan. Kemudian guru-guru yang berpengaruh bagi Fakhruddin Ar-Razi, di antaranya Salman bin Nasir, Ibnu Imran, Ibnu Muhammad, Ibnu Ismail, Ibnu Ishaq, Ibnu Zaid, Ibnu Ziyad, Ibnu Maimun, Ibnu Mahran, Abu Al-Qasim Al-Ansari, salah seorang murid Imam Al-Haramain. Next. Dimulai ya, teman-teman, silakan dimulai. Jam 9.50. Ya, Ibu. Sudah dimulai dari tadi. Kemudian karya-karya Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi dikenal produktif menulis buku-bukunya yang sangat banyak. Beberapa di antara lain ialah Asasut Taqdis atau ilmu kalam, Syarh Qisim Al-Ilahiyat, Lubab Al-Isyarat, Mafatih Al-Ghaib atau biasa dikenal dengan sebutan Atap Surah Al-Kabir. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu metodologi kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib. Yang pertama, identifikasi fisiologis tafsir Mafatihul Ghaib. Judul asli kitab tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib. Pengarangnya Muhammad bin Umar bin Al-Hasan At-Tamimi Al-Bakri Al-Tabaristani Ar-Razi Fakhruddin. Menggunakan bahasa Arab. Subjeknya tafsir Al-Quran, diterbitkan Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tahun penerbitan 1981 Masehi, tempat penerbitan Kota Beirut, Lebanon. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ruqayyah. Pada Ruqayyah, kami persilakan. Baik, selanjutnya itu identifikasi metodologi tafsir Mafatih Al-Ghaib. Latar belakang penulisan dan penamaan kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib. Al-Dawudi berkata, tafsir Al-Kabir ini ditulis sebanyak 12 jilid dengan dinamakan Fat Al-Ghaib atau Mafatih Al-Ghaib. Berkata pula Siddiq Hasan, kitab Mafatih Al-Ghaib yang dikenali juga sebagai tafsir Al-Kabir dihasilkan oleh Fakhr Al-Din Muhammad bin Umar Al-Razi, wafat 606 Hijriah. Metodologi penulisan tafsir Mafatihul Ghaib dilihat dari segi pendekatan, maka kitab tafsir Mafatihul Ghaib menggunakan pendekatan tafsir bil ar-ra'yi atau logika. Dilihat dari corak penafsirannya, kitab tafsir Mafatihul Ghaib menggunakan metode tafsir ilmi, falsafi, dan adabi wal ijtima. Dilihat dari ragam atau model penafsiran ayat-ayat Al-Quran, maka kitab tafsir Mafatihul Ghaib menggunakan metode tahlili dan metode muqarran. Selanjutnya, sumber dan referensi penafsiran. Kitab tafsir Al-Mafatih Al-Ghaib tergolong tafsir bil ar-ra'yi atau bil ijtihad al-dirayah atau bil al-mu'qil, ma'qul, karena penafsirannya didasarkan atas sumber ijtihad dan pemikiran terhadap tuntutan kaidah bahasa Arab dan kesusastraan, serta teori ilmu pengetahuan. Karena di dalam karya ini, Fakhruddin Al-Razi banyak mengemukakan ijtihadnya mengenai arti yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, disertai dengan penukilan dari pendapat-pendapat ulama dan fuqaha. Selanjutnya, metode dan corak penafsiran. Di antara sejumlah tulisan Imam Al-Razi, Tafsir Al-Kabir Al-Musamma bil Mafatih Al-Ghaib merupakan kitab yang banyak tersebar di berbagai wilayah dunia Islam. Kitab ini termasuk salah satu dari tafsir-tafsir kenamaan.
terdiri dari 8 jilid besar dan banyak beredar dari kalangan ahli pengetahuan. Bahkan banyak dirujuk oleh para ulama ketika mereka menafsirkan Al-Quran. Lalu ada karakter penafsiran. Karakter khusus dari kitab ini adalah keluasan dan kedalaman pembahasan yang dilakukan oleh Imam Al-Razi dalam menafsirkan suatu ayat Al-Quran. Selain itu, Imam Al-Razi telah mencurahkan perhatian untuk menerangkan hubungan-hubungan antara suatu ayat dengan ayat lainnya, munasabah al-ayat, dan hubungan antara suatu surah dengan surat yang mengikutinya, atau munasabah as-surah. Selanjutnya, sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan tafsir Ar-Razi yaitu menyebut nama surat, tempat turunnya, bilangan ayatnya, perkataan-perkataan yang terdapat di dalamnya. Kemudian menyebut satu atau beberapa ayat, lalu mengulas munasabah antara satu ayat dengan ayat sesudahnya. Sehingga pembaca dapat terfokus pada satu topik tertentu pada sekumpulan ayat. Namun, Ar-Razi tidak hanya munasabah antara ayat saja, ia juga menyebut munasabah antara surat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Fajriyah. Ya, saya akan menambahkan mungkin ke Fajriyah dalam generasinya. Kemudian ada aliran filsafat dan fikih Fakhruddin Ar-Razi. Dalam ilmu tasawuf, Fakhruddin Ar-Razi mendefinisikan jiwa sebagai substansi yang berbeda dengan badan, terpisah secara esensial dan bergantung dengannya. Secara pengalihan dan instruksi, jiwa mempunyai tabiat, daya tumbuhan dan daya hewani, dan daya insani. Kenikmatan hanya usaha untuk mencegah penderitaan. Kebahagiaan adalah jika manusia mampu mencapai cahaya akal dan memahami alam gaib serta cahaya ilahi. Jadi, kebahagiaan manusia terletak pada pengarahnya ruh memuji alam yang paling tinggi dan menghindari dari alam yang paling rendah. Lewat karya tafsirnya yang monumental tersebut, layaknya generasi umat Islam saat ini kembali tergugah akan betapa pentingnya mempelajari dan mengaji Al-Quran. Generasi emas saat Islam menguasai dunia dengan ilmu dan pengetahuan mungkin dapat terulang kembali jika kita tergugah akan betapa pentingnya ilmu dan pengetahuan. Bukan isapan jempol belaka, melihat residual sejarah yang terjadi, bangsa yang kuat dan menguasai dunia adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan. Ya, selanjutnya kesimpulan yang akan dibawakan oleh Suhartika. Silahkan. Ya, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu Fakhruddin Ar-Razi itu nama lengkapnya adalah Muhammad bin Umar bin Al-Husain bin Ali At-Taimi Al-Bakri At-Tabaristani Ar-Razi Fakhruddin Abu Abdullah Ibnu Al-Khatib. Pribadinya sangat terpandang dan disegani pemerintah dan ulama. Di Herat, Fakhruddin mendapat julukan Syekh Al-Islam. Kitab Tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi atau juga biasa disebut Tafsir Al-Kabir adalah kitab yang menjelaskan tentang tafsir. Tafsir Mafatih Al-Ghaib adalah kitab yang disusun oleh Fakhruddin Ar-Razi. Kitab ini memiliki 32 juz dengan 16 jilid. Fakhruddin Ar-Razi sangat gigih melakukan kritik dan kecaman terhadap sekte Khawarij atau sekte-sekte lain yang dipandang telah melecehkan agama.
Ia sering terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius dengan para pengikut aliran-aliran keagamaan tersebut. Ceramah-ceramahnya disampaikan dengan cara yang memikat, lembut, dan menyentuh perasaan. Demikian materi pada pagi hari ini. Selanjutnya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Iji, ini apa sih? Iji. Saya izin bertanya. Iya, silakan. Apa bukti Fakhruddin Ar-Razi ini menggunakan corak ilmi dan falsafi dalam penafsiran kitab Mafatih Al-Ghaib? Itu aja, baik. Terima kasih. Saya izin bertanya, kenapa kitab ini tuh dinamakan Kitab Al-Kabir, Ar-Razi dan Al-Fathil Ghaib itu? Apa alasannya? Baik, ada lagi? Ya, sambil menunggu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ranja ini. Sebelumnya mohon maaf suaranya kurang jelas. Jadi kenapa kitab ini dinamakan Al-Kabir, Ar-Razi, sama Fatihul Ghaib? Yang pertama, kenapa dinamakan Al-Kabir gitu? Karena kitab ini itu dianggap sebagai kitab yang sudah mencakup sebagian besar ilmu pengetahuan gitu, bahkan pokoknya isinya itu banyak ilmu pengetahuan begitu. Itu kenapa disebut Al-Kabir. Bahkan ada beberapa yang mengatakan kitab Mafatihul Ghaib ini seperti ensiklopedia karena banyaknya ilmu yang ada di dalamnya. Yang kedua, kenapa ini disebut kitab Ar-Razi? Ya karena disandingkan kepada penulisnya, yaitu Fakhruddin Ar-Razi. Terus juga namanya yang terkenal yaitu Mafatihul Ghaib. Kenapa disebut Mafatihul Ghaib? Karena menurut pengarangnya, menurut Fakhruddin Ar-Razi ini, kitab ini diilhami oleh ayat Al-An'am, oleh surah Al-An'am, surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa. Begitu, makanya Fakhruddin memberi nama Mafatih Al-Ghaib. Itu untuk pertanyaan Rindy Ranja ini. Pertanyaan yang lain mungkin teman-teman makalah ingin menjawab, dipersilahkan.
Mohon maaf, boleh diulang nggak pertanyaannya? Tadi saya keluar sendiri. Begini katanya Sartika, apa buktinya kalau kitab ini menggunakan corak corak ilmi dan falsafinya begitu? Ya, saya mau Oh ya, udah. Sartika dulu. Ya. Baik, saya coba menjawab ya pertanyaan dari Rindi. Yang kalau corak ilmi itu dapat dilihat dari banyaknya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini menggunakan teori ilmu pengetahuan modern untuk mendukung argumentasinya dalam menafsirkan ayat Al-Quran, terutama pada ayat kauniyah yang menyangkut masalah astronomi. Terus yang falsafi itu dapat dibuktikan dari banyaknya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini mengemukakan pendapat ahli filsafat dan ahli kalam, serta menggunakan metode filsafat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, digunakan metode falsafi ini terutamanya untuk menentang konsep-konsep dari sekte ini Mu'tazilah. Mungkin segitu aja dari saya. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Kalau tidak ada yang ingin menambahkan, apakah teman-teman lain mau bertanya lagi? Silakan. Yuk, silakan. Ini sudah cukup, sudah ngerti semua. Kitab tafsir Ar-Razi sudah paham. Tidak ada yang ingin dieksplor lagi.
Saya mau izin bertanya, mengapa Fahrudin Ar-Razi ini memakai berbagai ragam metode penafsiran dalam menafsirkan Al-Quran? Boleh berikan contohnya? Terima kasih. Ya, ada lagi teman-teman mungkin mau ditanya. Ya, teman-teman, apa ada lagi yang mau bertanya? Atau jika belum ada, mungkin pemakalah bisa menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Uti Lutfiah. Baik, sambil menunggu, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Uti Lutfiah. Mengapa keragaman metode ya? Jadi keragaman yang dipakai oleh Imam Ar-Razi dalam kitabnya itu karena itu agar menandakan bahwa Imam Ar-Razi itu memiliki kumulatif ilmu dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi saat penafsiran Imam Al-Razi banyak menggunakan sebuah kombinasi metode sehingga memungkinkan untuk memperoleh konklusif yang sempurna begitu. Untuk contohnya bisa ditambahkan dalam lokal yang lain mungkin. Teman-teman, apa ada lagi yang mau bertanya? Yuk, silakan ditanyakan. Ada lagi yang ingin tanyakan? Yuk. Cukup? Cukup? Ayo, silakan.
Kalau nggak ada, boleh ditutup cukupkan dulu makalah. Ya, Ibu. Mungkin itu saja dari pemakalah pada hari ini. Lebih terkurangnya kami mohon maaf. Mungkin nanti bisa disempurnakan oleh dosen pembimbing Bu Hana. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu kembali ya di pertemuan yang keberapa ini? Pertemuan keberapa ya? Pertemuan keberapa nih teman-teman? Ke-7 apa ke-8? 7. 7, Bu. 7 ya? 7, baik. Minggu depan sudah masuk pertemuan ke-8 ya, UTS. Nanti kita sepakati nanti gimana UTS-nya. Yang lain gimana? Dosen-dosen lain? Belum. UTS-nya. Belum ada, Ibu. Kemarin nagum aja. Kenapa? Belum ada pembicaraan UTS sama dosen lain. Belum ada. Oke. Baik. Untuk UTS mungkin apa ya? Saya minta mau perbaikan makalah atau resum. Hah? Resum aja ya? Kayaknya kalau perbaikan makalah mungkin dosen-dosen lain sudah banyak. Ya. Gimana? UTS-nya mau perbaikan makalah atau resum? Ya, nanti saya kasih kabar lagi. Baik, alhamdulillah hari ini pembahasan kita tentang tafsir Al-Kabir ya. Mafatihul Ghaib ya, kunci-kunci pembuka ya, membuka hal-hal yang gaib ya, hal-hal yang sifatnya metafisika ya, hal-hal yang sifatnya ada yang terlihat kasat mata, ada juga yang tidak terlihat dengan kasat mata ya. Dari namanya saja itu sudah mencerminkan bahwa kitab ini tentu bahasannya adalah hal-hal yang memang bersifat metafisika gitu ya. Baik itu dari sisi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan filsafat gitu ya, atau ilmu-ilmu yang lebih jauh lagi dari itu ya, tentang alam ya, tentang dan segala macam lah ya, saintis gitu ya. Jadi sifatnya memang lebih luas ya dibandingkan dengan pembahasan-pembahasan tafsir yang dilakukan oleh para ulama yang lain. Kalau para ulama-ulama sebelum Ar-Razi ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas ya, kebanyakan mereka memfokuskan ya pembahasan pada tafsirnya itu ya adalah pada pembahasan misalnya yang sifatnya kebahasaan gitu ya, atau misalnya kemarin kebahasan seperti Al-Farra gitu ya, atau At-Tabari ya, yang banyak merangkum aqwal ulama baik itu dari kalangan sahabat maupun kalangan tabi'in ya, atau kemudian beliau meramu ya berbagai macam pendapat dan menilai pendapat yang sahih ya, tapi semuanya rata-rata masih ya berkutat seputar kebahasaan
Ya, jadi memang corak-corak tafsir yang terlihat pada abad-abad pertengahan dan abad-abad klasik ini itu tentu kental dengan corak kebahasaan, ya, lugawinya kuat. Karena mereka masih dekat ya dengan periode awal-awal mula tumbuhnya tafsir, ya, dari mulai masa Rasulullah, kemudian masa tabi'in, masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai dengan abad ke-6 ya, abad ke-6 yaitu abadnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, gitu ya. Nah, perkembangan tafsir itu kan kemarin sudah kita lihat ya, dimulai dari ketika munculnya tafsir Zamakhsyari, yaitu sudah menandai bahwa perkembangan tafsir itu tidak lagi berkutat dengan hal-hal yang sifatnya kebahasaan saja, atau hal-hal yang memang cantumkan tafsiran yang sudah dari riwayat-riwayatnya dari para sahabat ataupun para tabi'in, ya. Tapi mereka lebih mengembangkan lagi, ya, lebih banyak mengeksplor dan menggali daripada pemahaman mereka, ya, menggali dari akal logika mereka, bagaimana ya nalar mereka tentang ayat tersebut. Ya, sehingga kemarin kita temukan banyak tafsirnya Zamakhsyari gitu ya, hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya seperti Al-Baghawi dan sebagainya. Ya, Az-Zamakhsyari lebih banyak sudah banyak ya mengeksplor hal-hal di luar itu. Ya, oleh karenanya ya dalam pembabakan atau periodisasi tafsir atau pengelompokan klasifikasi tafsir, ya, kemudian tafsir Zamakhsyari dan tafsir Ar-Razi ini ya keduanya digolongkan sebagai kitab tafsir bir-ra'i. Ya, ahammu kitab tafsir bir-ra'i. Jadi kalau kita merujuk kepada bukunya Imam Zahabi, Husain Al-Zahabi, ya, kalian kalau pengen melihat bagaimana periodisasi tafsir atau klasifikasi tafsir dan para mufassirnya, itu kalian bisa merujuk kepada kitabnya Husain Al-Zahabi ya, yang bisa saya bahas. Nanti juga akan saya bahas dari situ. Ya, itu rujukan utama sekali ya. Nah, kalau kalian ingin membahas tentang mufassir, ya, metode tafsir ataupun mazhab tafsir, tafsir mufassir untuk kitab Babun dalam membahas ini. Jadi dalam pembagian tafsir yang sudah pernah kita bahas bahwa sumber penafsiran kan ada dua, ada yang bir-riwayah dan bir-ra'i. Ada lagi yang ketiga sebenarnya bil isyari ya, itu biasa dilakukan oleh para sufi. Nah, dalam tafsir bir-ra'i ya ada dua jenis lagi ya, dua pembagian lagi. Ada bir-ra'i yang madmum, ada bir-ra'i yang mahmud ya. Bir-ra'i yang mahmud ya, kalau kalian lihat di tafsir mufassirun yang sambil kita buka, di sini Imam Az-Zahabi ya ketika menjelaskan tentang at-tafsir bir-ra'i. At-tafsir bir-ra'i wa ma yata'allaqu bihi min mabahithin. Tafsir bir-ra'i dan apa-apa yang berhubungan dengan pembahasannya. Ya. Di sini beliau ketika mencontohkan ahammu kutubit tafsir bir-ra'il jaizi. Ya. Kitab-kitab tafsir yang penting, ya, kitab tafsir bir-ra'i yang penting, ya, dan yang diperbolehkan. Ada kata al-jaiz. Ya. Lalu ada lagi pembahasannya at-tafsir bir-ra'il madmum. Ya, tafsir bir-ra'i tapi yang madmum. Ya, yang tercela. Ya, sehingga ada dua jenis ya. Nah, ketika mencontohkan tentang kitab tafsir bir-ra'i yang al-jaiz, ya, di sini pertama kali beliau mencantumkan nama siapa? Ya. Dalam masanya yang pertama kali dicantumkan oleh Az-Zahabi itu adalah Al-Fakhr Ar-Razi. Ya, kitab Mafatihul Ghaib. Lain halnya kemarin kalau tafsir Az-Zamakhsyari ya, itu digolongkannya sebagai tafsir yang bir-ra'il madmum. Kenapa? Karena banyak dominasi mazhab Mu'tazilahnya. Ya, dalam kitab tafsirnya Zamakhsyari itu banyak sekali dominasi aliran-aliran Mu'tazilah yang mempengaruhi penafsiran beliau. Ya, memang ketafsirnya sangat kaya Az-Zamakhsyari, tapi dominasi fanatisme mazhabnya sangat besar ya, sehingga para ulama berpendapat bahwa kitab tafsir Zamakhsyari ini ya memang kaya dari sisi balaghah, dari sisi
ilmu ma'ani, ilmu badi dan sebagainya. Tapi karena tidak objektifnya Zamakhsyari ketika menafsirkan ayat-ayat, apalagi yang berbau masalah-masalah teologi atau masalah aliran-aliran dalam mazhab, ya, masalah-masalah keyakinan, ya, yang berkaitan dengan Mu'tazilah, mereka cenderung akan memaksa ayat itu ditafsirkan sesuai dengan mazhab. Gitu ya, Zamakhsyari. Bukan hanya membenarkan saja, tapi terkadang memaksa, ya, kadang memaksa mengambil makna yang lain yang biasa diambil oleh para mufassir dalam ayat tersebut, seperti kemarin misalnya wa kallamallahu Musa taklima, diubah domirnya dan sebagainya. Itu kan sudah terlihat sekali ya dominasi hawa nafsunya, ya, hawa nafsu yang kemudian mempengaruhi seorang penafsir, ya, sehingga dalam penafsiran tidak lagi menjadi objektif. Kita di sini tafsir Ar-Razi. Ya, sebelum saya bahas makalah, saya langsung membahas di sini. Tafsir Ar-Razi, ya, siapa namanya? Muhammad bin Umar bin Husain, ya, At-Tabaristani, dari Tabaristan. Jadi memang kebanyakan para ulama-ulama dalam bidang Ahlur Ra'i, ya, dalam tafsir Ra'i itu banyak tumbuh besar dan berkembang di daerah Asia Tengah, ya. Kemarin kalau Zamakhsyari itu kan dari daerah Turkistan, ya, pokoknya yang Tantan itu Asia Tengah lah. Ini juga Tabaristan. Ar-Razi, biasanya namanya Ar-Razi, ya. Dijulukinya Al-Fakhruddin. Kenapa Fakhruddin? Ya, karena memang beliau itu orang yang sangat pandai dalam berorasi, ya, orator ulung gitu, ya. Jadi ketika beliau menyampaikan tentang pendapatnya, menyampaikan tentang pesan-pesan agama, itu sangat mempengaruhi orang yang mendengarkannya. Ya, seperti kemarin Zamakhsyari. Jadi orang-orang yang ahlur ra'i ini, ya, orang-orang yang ahli logika, ahli nalar itu, mereka pandai sekali membuat perkataan, ya, menyusun pembicaraan itu dengan sistematis dan juga menyampaikannya dengan gaya bahasa yang sangat indah. Sehingga orang banyak yang suka terhadap gaya bicaranya. Sehingga kata tafsirnya pun, ya, gaya bahasanya luar biasa gitu, ya, sangat indah. Nah, Fakhruddin karena beliau adalah orang yang sangat membanggakan, ya, kebanggaan agama, ya, karena beliau mampu untuk menyampaikan pesan agama dengan sangat indah, ya, bisa untuk ahli dalam mengolah kata, ahli logika, ahli kalam, ya, ahli teologi, ya, sehingga bisa mendebat lawannya, ya, bisa memberikan argumen yang begitu tajam. Itu namanya kenapa dijuluki Fakhruddin. Ya, al-ma'ruf bi Ibnul Khatib Asy-Syafi'i, ya, yang dikenal dengan nama Ibnul Khatib, ya, Ibnul Khatib, anaknya Syafi'i. Jadi bapaknya ini adalah juga seorang ulama, ya, bapaknya seorang ulama dan beliau banyak mengambil dan Asy-Syafi'i. Maka jelas di sini dilihat para ulama itu ketika mencantumkan nama ulama lainnya, itu pasti akan mencantumkan aliran akidah dan fikihnya, Syafi'i dan sebagainya. Jadi beliau ulama yang bermazhab Syafi'iyah, lain halnya dengan kemarin Az-Zamakhsyari mazhabnya, ya, yang al-Maulud yang dilahirkan pada tahun 544. Ya. Karena rahimahullah farid asrihi, ya, orang yang sangat menonjol pada zamannya, mutakallim zamanhi, alam di zamannya, ya. Jama'a katsiran minal ulumi wa nabagha fiha, ya, beliau itu banyak mengumpul ilmu-ilmu dan ahli yang mahir dalam ilmu-ilmu tersebut. Wa kana imaman fit tafsir wal kalam, ya, beliau seorang imam dalam tafsir dan ilmu kalam, wal ulumul aqliyah, dan ilmu-ilmu logika, wa ulumul lughah, ya, dan ilmu lughah. Wa laqad aksabahu nubughul ilmi syuhratan 'azimah. Ya, dan dengan kemahirannya itu beliau mendapatkan sebuah ketenaran, ya. Bahkan ulama yaqsidunahum minal bilad, dan para ulama itu banyak datang, ya, kepada beliau untuk belajar.
wa yashudduna ilaihi rihal min mukhtalifil aqtar, ya, dari berbagai macam benua, dari berbagai macam wilayah, itu rela ya untuk pergi kepada beliau, untuk berguru kepada beliau, karena memang saking banyaknya ilmu-ilmu yang beliau kuasai, ya. Dan memang zaman-zaman abad 4 sampai abad 6 Hijriah dan seterusnya, itu ilmu yang berkembang itu banyak ilmu, kebanyakan adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan logika, ya. Karena pada masa itu ilmu-ilmu keislaman itu sudah banyak bersinggungan dengan ilmu-ilmu dari barat, dari asing maupun dari Yunani, ya, Romawi dan sebagainya. Yang mana pada masa itu ilmu-ilmu yang berkembang di luar Islam, dari barat, dari Yunani dan sebagainya, itu kebanyakan sedang berkembangnya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan filsafat dan sebagainya. Ya. Laqad akhadha al-'ilm an walidihi Diyauddin, ya. Akhadha al-'ilm, ya, beliau mengambil ilmu ya, dari bapaknya Diyauddin al-ma'ruf bi Khatib ar-Rai. Jadi bapaknya itu dijulukinya Diyauddin, yang dikenal dengan Khatib ar-Rai, ya, orang yang ahli pidato dari negeri Rai, dari negerinya. Ya, maka anak itu tidak akan jauh dari bagaimana bapaknya, gitu ya. Buah tidak jauh dari pohonnya, begitu juga dengan Ar-Razi. Wa 'anil Kamal As-Sam'ani Al-Majid Al-Jili, ini guru-gurunya dan sebagainya, ya. Kemudian kita lihat di sini, ya, beliau itu, ya, syuhrah kabirah fil wa'zi, memiliki ketenaran, ya, dalam menasihati. Ketika memberikan sebuah pesan-pesan nasihat kepada masyarakat, itu sangat terkenal dengan apa? Hatta qila innahu kana ya'idhu bil lisanil arabi wa lisanil ajami. Beliau itu bisa untuk menyampaikan pesan-pesan hikmah-hikmah, ya, agama itu dengan menggunakan bahasa Arab maupun bahasa selain Arab, ya. Dan ketika wa kana yulhiquhul wajd fi hal wa'dhi wa yakthurul buka, dan ketika menyampaikan khutbahnya, orasinya, ceramahnya, itu beliau sangat terpengaruh dengan perasaannya sehingga sering menangis. Ya, kita kan kalau melihat seorang ulama atau seorang dai yang ketika menyampaikan ceramah, ya, dengan penuh penghayatan, gitu ya, dan memang sangat menjiwai sekali, ya, sampai menangis, itu kita akan terpengaruh, gitu ya. Walaqad khallafa rahimahullah linnasi majmu'an kabirah, dan Imam Ar-Razi ini sudah meninggalkan kepada kita umat Islam majmu'an kabirah min tasanifihi, ya, banyak sekali karangan-karangan beliau fil fununil mukhtalifah, dalam berbagai disiplin ilmu, ya, dan semuanya intasyarat, ya, tersebar di seluruh penjuru dunia, gitu ya. Dan diantaranya kitab-kitabnya apa saja? Diantara yang Tafsiruhu Al-Kabir Al-Musamma Bimafatihil Ghaib, itu tafsirnya yang kabir, tafsir yang besar yang dinamakan dengan Mafatihul Ghaib. Ya, kenapa dinamakan tafsirul kabir? Tadi pertanyaan teman-teman, ya. Karena memang kandungannya, isinya itu sangat luas, pembahasannya sangat luas, ya, berkaitan dengan ilmu filsafat, ilmu teologi, ilmu kalam, gitu ya, ilmu bahasa, ya, pun ilmu fikih itu beliau kupas sangat dalam, sehingga dinamakannya tafsir al-kabir. Ya, meskipun, ya, dengan sebegitu komprehensif pembahasannya, tetap saja, ya, yang namanya sebuah karangan, sebuah karya, sebuah pendapat, apapun itu, pasti akan menuai pro kontra, nanti, ya. Sehingga meskipun melihat karyanya yang begitu besar, ya, memberikan kontribusi kepada umat Islam, tetap saja ada ulama yang berpendapat bahwa kitab tafsir ini, ya, bukan tafsir. Kenapa? Karena banyak informasi yang diberikan oleh Ar-Razi, ya, berbagai macam hal dimasukkan dalam kitab tafsirnya, maka para ulama menganggapnya justru beliau itu jauh dari tujuan atau makna asli dari ayat tersebut, ayat-ayat yang kemudian beliau tafsirkan, gitu ya. Karena kalau orang itu banyak bicara biasanya, gitu ya, atau banyak memberikan maklumat, ya, sementara nanti fokus pembahasannya itu akan terlewatkan, biasanya begitu, mungkin menurut para ulama begitu. Sehingga Ibnu Atiyah itu mengatakan bahwa ini bukan kitab tafsir tapi kitab ensiklopedi, gitu ya, karena lebih banyak memuat informasi tentang hal-hal yang sifatnya ilmiah dibandingkan dengan tafsir itu sendiri. Itu pendapat, ya. Maka kita nggak bisa menutup mata
ya, dari pendapat-pendapat para ulama yang melihatnya mungkin dari perspektif yang berbeda. Tapi kemudian kita sebagai umat Islam ya harus bersyukur sekali gitu ya, menghargai apa yang sudah diberikan oleh para ulama ya, dengan berbagai macam kitab tafsir yang digunakan kepada kita ya, dengan berbagai macam coraknya. Ibarat sebuah hidangan gitu ya, sebuah kitab tafsir itu sebuah hidangan, maka ada kitab tafsir yang menghidangkan banyak sekali makanan. Seperti restoran Padang gitu ya, kayak restoran Padang, banyak makanannya itu. Gitu ya. Maka orang itu kalau ada kebanyakan makan ya, bingung dia pilihnya yang mana. Maka kita ya, orang-orang yang sudah terpelajar, sudah paham ya, tentang bagaimana kita itu akan mengambil intisari dari kitab tafsir ya, menggunakan metodologi apa, sudah bisa gitu mengambil kira-kira hidangan mana yang akan kita ambil ya, jadi kita juga begitu ya dalam pembahasan tafsir ya, banyak yang dihidangkan oleh para ulama, maka jangan lihat negatifnya, kita ambil positifnya ya, dengan disajikannya banyak pembahasan dalam sebuah kitab tafsir, itu menjadi sebuah poin besar, poin plus ya, yang bisa digunakan untuk kita lebih dalam lagi ya. Kemudian walahu tafsir surat al-Fatihah fi mujallad wahid ya, dan beliau itu juga mempunyai satu tafsir surat al-Fatihah dalam satu jilid besar ya, wala'allahu wal mawjud bi awal tafsir mafatihul ghaib, dan pembahasan tentang tafsir Fatihah ini juga ada dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Jadi sebelumnya itu beliau sudah mengarang tentang tafsir suratul Fatihah ya. Maka kalau dilihat dalam kitab tafsirnya, di suratul Fatihah ini ya beliau membahasnya itu panjang. Ya. Di sini. Sangat panjang sekali ya membahas tentang Al-Fatihah itu. Dan sebagainya ya, ini karya-karya yang lainnya dalam ilmu kalam ya, ada al-matalib al-aliyah dan sebagainya. Dalam usul fiqh juga beliau mempunyai karya. Dalam hikmah juga beliau mempunyai karya ya. Dan beliau orang yang sangat terpengaruh oleh filsafatnya Ibnu Sina dan Al-Ghazali ya. Kemudian beliau juga mengarang sebuah kitab ya, As-Sirrul Maknun, yang ini merupakan kitab syarah dari nahwunya Imam Zamakhsyari ya. Jadi meskipun beliau itu orang yang kontra terhadap Zamakhsyari ya, beliau banyak memberikan komentar dan mengkantar pendapatnya Imam Zamakhsyari dalam pendapat-pendapatnya yang di situ memang mendukung ya aliran Mu'tazilah. Beliau tetap ya sebagai seorang ulama tetap dengan porsinya gitu ya, ketika ada sebuah kitab yang memang banyak manfaatnya beliau memberikan syarah ya. Jadi tetap objektif, ketika misalnya Zamakhsyari mempunyai kitab yang sangat agung yang bisa dimanfaatkan, yang bisa disyarahnya lagi, maka beliau mensyarah ya. Itu seputar Zamakhsyari, seputar Syekh Ar-Razi. Kemudian at-ta'rif bihadza tafsir, kita mengenal tafsirnya ini ya. Yaqa'u hadza tafsir fi 8 mujalladat kibar. Jadi terdiri dari 8 jilid yang besar ya. Memang tidak lebih besar dari kitab Zamakhsyari ya, tapi cukup besar juga 8 jilid ya. Kemudian yaqulu Ibnu Qadhi Syuhbah, ya berkata Syuhbah bahwa Ar-Razi ini lam yatimhu, belum menghatamkan kitabnya sebelumnya. Jadi tafsir ini memang sampai akhir dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi ternyata tidak ditulis oleh Ar-Razi full dari awal sampai akhir. Jadi ada yang mengatakan bahwa Ar-Razi itu hanya menuliskan dari awal sampai Al-Anbiya saja, karena beliau tidak keburu menghatamkannya. Gitu ya. Lalu nanti setelah Al-Anbiya itu dilanjutkan oleh murid-muridnya yang lain. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa yang menghatamkannya ya itu adalah ini Najmuddin Al-Qamuli, itu yang kemudian menghatamkan kitab beliau ya. Tapi meskipun begitu tetap ya kitab Ar-Razi, kitab Mafatihul Ghaib itu dinisbahkan kepada Imam Ar-Razi ya. Di sini pembahasan tentang siapa yang menyempurnakan tafsirnya. Baik.
Di sini kita lihat ya, dari penelitian dari Imam Az-Zahabi, Husain Az-Zahabi, faqad wajadtu fi athna'i qira'ati fi hadits tafsir. Ya, beliau itu Imam Az-Zahabi menemukan ketika membaca kitab tafsirnya yang sampai pada surat Al-Waqi'ah, jazaa'an bima kanu ya'malun. Hadhihi al-ibarah al-mas'alatul ula usuliyah. Masalah yang pertama yang usuliyah ya. Dzakaraha al-Imam Ar-Razi ya. Beliau Imam Ar-Razi ya menyebutkannya dalam beberapa tempat. Ya. Maka dengan wahadhihi ibarah tadullu ala anna al-Imam Fakhruddin lam yasil fi tafsirihi ila hadhihi tafsir. Ya. Jadi memang ketika sampai pada surat Al-Waqi'ah, Imam Az-Zahabi itu menemukan bahwa ada ibarat yang mengatakan di sini menyebutkan Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia menyebutkannya di tempat yang banyak, wa nahnu nadzkuru ba'daha. Artinya, nahnu nadzkuru ba'daha, ya ini yang menyempurnakan adalah murid-muridnya. Gitu ya. Baik. Lanjut lagi ya. Kemudian bagaimana ya sistematika dan karakteristik yang terdapat dalam kitab Mafatihul Ghaib? Kita lihat di sini yang pertama, ya apa saja yang kemudian dibahas ya atau menjadi pembahasan penting dalam kitab Mafatihul Ghaib. Ihtimamul Fakhr Ar-Razi bi bayanil munasabat baina ayatil Quran wa suwari. Beliau itu sangat memperhatikan sekali hubungan antara ayat dan Quran dan surat. Jadi beliau sangat panjang ya, sangat gamblang menyebutkan hubungan antara ayat dan antara surat. Gitu ya. Lalu yang kedua, ihtimamuhu bil ulumir riyadhiyah wal falsafiyah. Ya, bahwa beliau itu banyak sekali ya mencantumkan pembahasan atau penambahan penafsiran yang memang jika diperlukan di situ mencantumkan disiplin ilmu riyadhiyah. Apa riyadhiyah? Itu matematika. Ya, dan ilmu falsafah. Ya. Karena background-nya, latar belakang keilmuannya itu adalah seorang ahli filsafat, ya, juga ahli matematika, ahli falak juga beliau itu, gitu ya, sehingga ketika menafsirkan ayat yang kemudian beliau menangkap ada pesan-pesan yang bisa digali lagi dan dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang saintis, gitu ya, maka beliau akan gali itu, ya, karena latar belakangnya seperti itu, maka corak penafsirannya pun kental dengan hal-hal yang sifatnya ilmiah. Nah itu tidak tidak heran gitu ya. Dan memang pada zamannya ya ilmu-ilmu saintis dan ilmu-ilmu yang sifatnya al-ulumul haditsah fil millah gitu ya. Ilmu-ilmu yang baru dalam agama itu memang pada masa tersebut sedang berkembang pesat, sangat pesat gitu ya. Maka tidak heran jika beliau sangat kental, sangat banyak, sangat gamblang ya membahas tentang misalnya hay'ah al-falakiyah, ya, bagaimana keadaan luar angkasa, gitu ya. Kemudian beliau apalagi annahu yu'ridu katsiran li aqwalil falasifah, ya, banyak mencantumkan pendapat-pendapat dari para filosof, ya, birraddi wa tafnid, baik itu yang mendukung maupun yang mengcounter. Kalau ulama-ulama mufassir yang lain, seperti misalnya kalau kalian nanti membahas tentang tafsir kontemporer, ada juga ya yang seperti Imam Ar-Razi ini membahas tentang hal-hal yang sifatnya ilmiah, seperti Tantawi Jauhari. Nah, itu Tantawi Jauhari juga ya tafsirnya ilmiah, ya, membahas tentang hal-hal yang berbau alam itu akan dibahas seperti ensiklopedia, jelas, bahkan digambar-gambar oleh beliau itu. Hanya saja perbedaannya kalau Ar-Razi ini menilai bagaimana pendapat tersebut. Jadi bukan hanya mencantumkan, tapi beliau menilai yang mengcounter. Kalau pendapat ini benar,
kalau pendapat ini tidak benar. Nah, itu bedanya ya. Kemudian wa in kana yasughu adillatahu fi mabahithil ilahiyat ala nimti istidlalatihi al-aqliyah, ya. Dan meskipun beliau itu ya banyak menggambarkan dalil-dalil dalam pembahasan yang berkaitan dengan ilahiyat. Jadi kalau ada ayat-ayat yang memang sifatnya ilahiyat, ya tentang Allah, ya dengan istidlal, ya dengan menggunakan dalil-dalil yang akli, ya yang menggunakan logika gitu ya. Sebagai ayat tentang alam, tentang kuasaan Allah, beliau itu banyak mengambil atau banyak membahasnya lagi ya dengan menggunakan logika. Tapi meskipun begitu, walakin ya bima yattafiqu wa madhhab ahlus sunnah. Tetap beliau madhabnya madhab ahlus sunnah. Sehingga tidak terlalu terlampau jauh pembahasannya. Gitu ya. Jadi cukup baik ya, beliau itu orang yang sangat garis depan membela ahlus sunnah wal jamaah. Lain kemarin dengan Zamakhsyari, ya beliau itu orang yang sangat terdepan membela Mu'tazilah, maka Ar-Razi ini orang yang paling terdepan ya dalam membela madhab ahlus sunnah wal jamaah. Jadi meskipun beliau banyak mencantumkan ilmu-ilmu filsafat, ya ilmu-ilmu barat dan sebagainya, ya ilmu-ilmu yang saintis yang dari barat asalnya, tapi tetap ahlus sunnah. Mauqifuhum minal Mu'tazilah, ya tadi seperti saya katakan bahwa beliau itu orang yang sangat keras ya untuk mengkanter pendapat-pendapat atau syubhat-syubhatnya Mu'tazilah, ya khususnya apa yang ditafsirkan oleh Imam Ar-Razi, Imam Ar-Zamakhsyari dalam tafsirnya. Beliau jawab pendapat tersebut dalam kitab tafsirnya, ya. Baik. Kemudian mauqifuhu min ulumil fiqh wal usul wan nahwi wal balaghah, ya. Jadi bagaimana pendapat beliau ya dalam hal ilmu fikih, usul fikih, nahwu dan balaghah. ثم إن الفخر الرازي لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء فيها. Bahwa Imam Fakhr Razi ya hampir tidak pernah ketika lewat kepada ayat-ayat yang hukum, ya ketika melewati ayat hukum itu tidak pernah beliau itu tidak menyebutkan, ya tidak kecuali menyebutkan pendapat fuqaha, ya artinya lengkap sekali gitu ya. Beliau membahas tentang hal-hal yang sifatnya ilmiah, tapi ketika hal-hal yang sifatnya fuqaha hukum, ya beliau menyebutkan aqwal fuqaha di sana, ya. Dan ma'atarwijihi limadhhab Syafi'i, ya dengan menguatkan madhab Syafi'i. Jadi beliau mencantumkan pendapat para ulama tentang hukum apa, tapi tetap beliau di situ lebih menekankan kepada pendapat Imam Syafi'i. Ya kalau kemudian Az-Zamakhsyari tidak terlalu fanatik terhadap Hanafiyahnya, ya. Fadzalika najiduhu yastadridu ya lidzikril masailil usuliyah, ya begitu juga kami temukan bahwa dalam kitab tafsirnya beliau banyak menyebutkan masalah-masalah yang berkaitan dengan usul fikih, masalah nahwu dan balaghah. Wa in kana la yatawassa' fi dzalika wa tawsi'uhu fi masail ulum al-qawliyah. Meskipun memang pembahasan tentang usul fikih, tentang nahwu dan balaghah itu tidak terlalu luas seperti beliau membahas tentang hal-hal yang sifatnya ilmiah, ya. Wabil jumlah fal kitab ashbaha ma yakunu bi mawsu'ah fi ilmil kalam. Ya, menurut Imam Az-Zahabi bahwa kitab tafsir ini lebih mirip kepada mawsu'ah, ensiklopedi ilmu kalam. Wa fi ulumil kaun wa tabi'iyah, ya. Seperti kumpulan
dan juga seperti kumpulan tentang ilmu-ilmu alam, ya, wa tabi'ah, ya, dan ilmu-ilmu biologi, ya. Yallati ghalabat alaihi hatta kadat tuqallil min ahammiyatil kitab katafsir Al-Qur'an. Ya, bahkan hampir-hampir, ya, sedikit sekali beliau membahas tentang tafsir Quran. Itu menurut apa namanya, Madhabi, ya. Baik. Itu ya, hal-hal yang berkaitan dengan kitab tafsir Ar-Razi. Kita lihat ya, yang pertama ini, bentuk fisiknya. Tadi pemakalan, saya kira perlu lebih digali lagi ya, tentang apa namanya, kandungannya, ya, tentang identifikasi kitabnya, ya. Saya lihat tadi seperti masih terlalu minimalis, ya, ditambahkan lagi. Mencantumkan juga ya, misalnya ketika beliau, itu kan karakteristik kitabnya, atau di antara sistematika kitab itu beliau menyebutkan munasabah antar surah. Nah, kalian cari, misalnya bagaimana beliau menyebutkan hubungan antara surat di surat-surat pendek saja, misalnya surat An-Nas dengan Al-Falaq, atau Al-Falaq dengan Al-Ikhlas dan sebagainya. Ya, disebutkan ya. Bentar, ya, saya lihat makalah contohnya sangat minim sekali ya. Jadi ketika memberikan contoh penafsiran, kalau bisa malah kalian dari kitabnya itu di scan gitu ya, di scan dari HP kan bisa tuh, pakai cam scanner, kitabnya kalian scan atau kalian screenshot ya, kemudian kalian tafsirkan atau kalian cari penafsirannya yang versi bahasa Indonesianya, ya, nggak apa-apa walaupun sedikit, tapi kalian itu lihat langsung bentuk penafsirannya yang asli seperti apa, ya. Jadi saya mintakan semua pemakalah ya dari kemarin, ketika memberikan contoh atau memberikan misalnya beliau itu apa namanya, karakteristik penafsirannya atau sistematikanya, misalnya menyebutkan munasabah, maka diberikan contohnya tuh. Jadi contohnya bukan cuma satu doang ya. Jadi setiap memberikan penjelasan tentang sistematika, misalnya bagaimana contoh munasabahnya, jadi kita lihat jelas perbedaan antara kitab satu dengan kitab yang lain, ya, sehingga nanti menjadi bekal kalian juga ketika mengkaji kitab gitu ya, kitab yang ini dengan yang ini, yang mana yang lebih mudah sebagainya, ya. Di sini lihat dari pembahasan awal surat Al-Fatihah, ya, beliau tidak terlalu banyak memberikan muqaddimah ya. Nah, jadi memang beliau ini mengarang kitab tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Fatihul Ghaib itu di akhir-akhir hayatnya, sehingga beliau tidak menyempurnakannya gitu ya. Karena awal-awal kehidupan beliau ya sampai paruh setengah ya, paruh akhir kehidupannya, beliau itu banyak bergelutnya kan dengan ilmu-ilmu filsafat ya, ilmu filsafat, ilmu sains dan sebagainya, sampai kemudian pada satu masa, satu titik gitu, biasanya begitu. Para ulama ketika sudah puas sekali mengeksplor berbagai macam ilmu, ya, seperti Al-Ghazali, gitu ya, seperti filosofi yang lainnya. Ketika sampai kepada satu titik puncak, beliau itu sudah sangat menguasai ilmu filsafat, ya, ilmu-ilmu yang kaitan dengan logika, saintis, ilmiah dan sebagainya. Beliau merasa bahwa dengan ya bergelut pada dunia ilmu kalam, filsafat ya, tanpa ya beliau itu mengkaji lebih dalam ya ilmu-ilmu Al-Qur'an ya, ilmu-ilmu yang kemudian mendekatkan kepada pemahaman ayat-ayat Quran ya, beliau itu merasa bahwa hidupnya sangat hampa. Bahwa beliau berpendapat jalan kebaikan itu bisa ditempuhnya bukan dengan kalam, bukan dengan akal, tapi dengan apa? Justru dengan bagaimana kita memahami ayat-ayat Quran. Ya.
Maka beliau menyempurnakan pengetahuannya, menyempurnakan akalnya, menyempurnakan kemahirannya, menyempurnakan semua kepandaiannya dalam bidang ilmu-ilmu logika tersebut, ilmu-ilmu yang pada zaman tersebut adalah ilmu-ilmu bergengsi gitu ya, dengan memolesnya ya dengan menggunakan ayat Quran. Ya, sehingga beliau tergerak hatinya untuk bagaimana mengkaji ya dan mendalami lagi tafsir Al-Quran. Gitu ya. Itu di antara motivasi beliau dalam mengarang kitab tafsir ini. Gitu ya. Jadi ibaratnya sebagai sebuah pertaubatan intelektual gitu ya. Jadi setinggi apapun ilmu kita ya, maka tidak ada yang lebih indah ketika kita itu bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka asyraful ulum, ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu-ilmu yang kaitannya dengan kitab Allah. Ya, bahkan para ulama itu menganggap bahwa tidak ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Allah, ilmu kitab Allah ini. Tafsir lah, ya, baik itu ulumul Quran, tajwid, nazam, qiraat, gitu. Itu ilmu yang paling utama dipelajari. Ilmu yang berkaitan dengan Quran dan ilmu tentang fikih. Ya. Nah, karena kedua ilmu ini yang kemudian pertama dengan Quran, ya, kita bisa mengambil banyak hikmah, mengambil banyak pesan dari bagaimana Allah itu menginginkan ya seorang hamba itu menjalani kehidupannya dengan sangat baik. Dan dengan ilmu fikih, ya, kita bisa memperbaiki amaliyah kita, amaliyah baik itu pada Allah dengan ibadah ya, dan memahami ilmu fikih dengan baik, maka ibadah kita menjadi baik, ya, sehingga hubungan dengan Allah semakin baik. Dan dengan ilmu fikih juga kita bisa memahami bagaimana hubungan kita dengan manusia. Maka ada muamalah dalam fikih itu ya, itu menyempurnakan supaya hablum minallah kita sudah baik, hablum minanas kita juga baik. Ya, maka di antara ilmu ya yang bisa menyempurnakan ya intelektual seseorang ya, yang bisa kemudian memperindah ya kehidupan intelektual seseorang itu adalah dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, maka seluruh ulama-ulama yang mahir pada zaman itu pada akhirnya mereka pasti mengarang kitab ya. Maka kalian ini ya yang belajar tentang ilmu Al-Quran ya, itu sudah luar biasa ya gitu ya. Jalan yang kalian tempuh adalah jalan yang paling ini. Ya, kita lihat di sini. Ketika beliau membahas tentang Al-Fatihah ya, tidak biasa ya. Yang pertama langsung di sini beliau mengatakan muqaddimah wa fiha usul. Beliau membagi langsung tentang usul, beberapa bagian-bagian. Ya. Yang pertama lagi bahas Al-Fatihah, ya. Beliau membahas tentang apa? Al-fasl awal fi tanbihi ala ulumi hadhihi surati ala sabil ijmal. Membahas tentang at-tanbih ala ulum, ya. Perhatian terhadap ilmu-ilmu yang terdapat dalam surah Al-Fatihah secara umum. Ada ilmu apa saja dalam Al-Fatihah ini? Ya. Kemudian ketika menafsirkan isti'adzah, ya, dia mencantumkan di sini ya tentang ilmu kalam, tentang kelompok-kelompok. Ya. Ketika a'udzubillahi minasyaitonir rajim an la syakka anna al-murada minhu al-isti'adzah billahi min jami'il manhiyat wal mahdhurat la syakka anna al-manhiyat imma an takuna min babil i'tiqadat. Jadi ternyata menurut beliau yang dilarang itu hal-hal yang tercela gitu, dan adalah i'tiqadat, keyakinan tercela. Jadi ya seperti beliau mencantumkan sebuah hadis dari Rasulullah yang biasanya ini menjadi landasan pada ilmu dalam ilmu kalam ya, bahwa kita itu umat Nabi Muhammad akan terbagi menjadi 73 golongan. Nah, ya ini beliau mencantumkan atau menghubungkannya dengan ilmu kalam. Ya, ini di Al-Fatihah loh, yang nggak biasa para mufassir kemudian mencari poin ini, yang membahas tentang poin ini. Ini terlihat sekali ya bahwa beliau sangat menguasai ilmu kalam. Ya, beliau di sini ingin mengkanter pendapat-pendapat atau akidah-akidah yang batilah. Ya, beliau mengatakan di sini
Anal itsnatain wa sab'in, 72 itu mausufun bil aqaidil fasidah. Ya, disifati dengan akidah-akidah yang buruk, yang tercela. Nah, ini beliau ingin mengkanter ya, akidah-akidah selain madhab Ahlus Sunnah dan ada akidah-akidah yang tercela. Ya, lihat sekali bagaimana beliau nasir sunnah ya. Sangat menolong madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitupun dalam tafsir basmalah ya, juga beliau membahasnya ya, juga menghubungkannya dengan ilmu-ilmu yang sifatnya adalah ilmu kalam dan sebagainya. Ya, di sini beliau membahas tentang nikmat Allah yang ada di alam semesta. Bagaimana kemudian kita itu bisa mensyukuri Allah ya dengan mengimani dan meyakini juga menghayati apa yang terdapat atau apa yang ada di alam semesta. Maka beliau tuh di sini mengkaji ayat ini menggunakan analisanya dari ilmu-ilmu yang saintis ya, sehingga dari yang saintis, yang ilmiah itu bisa ketemu ya dengan keimanan bahwa semakin kita ya menghayati apa yang ada dalam semesta akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini beliau juga menyebutkan tentang anwa'ul alam wa imkani wujudi awalim ukhra. Ya, pembagian alam itu apa? Ketika membahas tentang Rabbul Alamin. Alam itu ada apa saja? Ya. Dan imkan wujudi awali ukhra, dan kemungkinan daripada adanya alam-alam yang lainnya. Nah, ini ilmu-ilmu yang sifatnya filsafat ya, luar biasa. Kemudian ada lagi ahwalul akhirah, ketika membahas tentang Malik Yaumiddin ya, beliau membahas tentang bagaimana keadaan di akhirat dan pembagian akhirat itu menurut logika dan menurut yang sam'iyah, menurut hal-hal yang sifatnya sam'iyah. Ya, di sini. Jadi hal-hal yang sifatnya memang didapatkan informasinya dari Nabi, ya. Kemudian beliau gabungkan ya dengan hal-hal yang memang bisa dikaji secara logika tentang ilmu-ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Ya, banyak istilah ilmiah di sini, istilah falsafah ya, istilah filsafat. Luar biasa banyak sekali ya, saya tidak bahas satu persatu. Di sini beliau menjelaskan ya, ilmu-ilmu yang bisa diambil dari qaul Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah yang pertama ilmu yang berkaitan dengan istiqaq, ilmu istiqaq bahasa. Ya, itu beliau menjelaskan seperti itu. Ya, saya kira itu ya. Memang kalau orang-orang yang ahli filsafat, ahli logika, ahli nalar, ya, ahli ilmu kalam, itu membahasnya memang sangat hal-hal yang fundamental gitu ya, hal-hal yang sifatnya mendasar dan semuanya harus dikajinya secara mendasar dan sistematis. Sehingga ketika mengarang sebuah kitab tafsir, ya beliau juga secara sistematis. Misalnya ada ilmu apa saja nih, ya ilmu yang bisa diambil dari ayat tersebut. Di sini beliau misalnya ya membahas tentang aswatu tabi'iyyah tusamma kalam. Pembahasan tentang kalam itu apa ya. Baik secara mantik ya dan secara logika itu dibahas seperti itu. Membahas Al-Fatihah panjangnya luar biasa. Baik. Nah, di sini terakhir kita lihat al-Mashrun ya, qalat al-Mu'tazilah asy-syartu fi kaun al-kalimah mufidatan. Ya, beliau menyebutkan pendapatnya Mu'tazilah. Ya, beliau menyebutkan Mu'tazilah bagaimana pendapat. Nanti beliau kemudian membandingkan lagi dengan pendapatnya beliau. Ya.
Baik teman-teman, saya kira ada pertanyaan yang belum disempurnakan. Minggu depan tentang apa? Minggu depan tentang apa pembahasannya? Tafsir al-Jami' li Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi. Oke, Al-Qurtubi. Saya kira kalau Al-Qurtubi ini banyak pembahasannya sudah ada bahasa Indonesianya, ya. Tafsir yang coraknya fikih ya ini, ya. Coraknya fikih ya, karena beliau banyak membahas tentang hukum-hukum fikih ya dalam kitabnya, ya. Tolong makalah-makalah yang berikutnya ketika membahas tentang ayat, sistematika ayat itu diberikan contohnya ya secara gamblang ya. Jadi teman-teman bisa memahaminya dengan baik, ya. Bisa dengan jelas ya karakteristiknya kitabnya itu bagaimana tuh supaya jelas di wujud kitabnya, bukan hanya foto depannya aja gitu. Kalau bisa dari model penafsirannya bagaimana model penafsirannya, ya. Yang kira-kira agak lebih identik dan membedakan dengan tafsir-tafsir yang lain, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin untuk UTS, ya. UTS-nya boleh ditulis di pertemuan yang keberapa ya? Biasanya di akhir atau tetap ditulis besok ya? Biasanya gimana? Atau nggak masalah lah? UTS-nya tetap besok ya di pertemuan yang ke-8 ya? Oke, berarti pertemuan ke-8 UTS, tapi tetap kita masuk pertemuan ke-9 minggu depan. Ya, minggu depan pertemuan ke-9, sekaligus pertemuan ke-8 UTS-nya mungkin apa ya, resum aja lah. Resum ya. Ya, Ibu. Tapi resumnya itu jangan hanya memindahkan, jadi makalah 1 sampai apa nih, Ar-Razi ya, dari awal sampai Ar-Razi, atau tidak usah, mungkin pembahasan awalnya saja diambil ya dari tafsir, bisa kalian kemudian tuliskan tafsir dari masa ke masa, ya. Kalian tulis tafsir zaman Rasulullah, ya. Kalau bisa malah bikin tabel lebih bagus lagi. Tafsir dari masa ke masa, dari tahun misalnya, dari zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in. Kemudian mulai abad 1 Hijriah, tafsir apa yang sudah kalian bahas, gitu ya. Kemudian abad 2 Hijriah, tafsir apa, ya. Misalnya tafsir Al-Farra di abad 2 Hijriah, gitu ya. Malah lebih bagusnya sih bikin tabel aja lagi. Kayaknya ya, kalau narasi saya kira kalian bisa mindah-mindahin gampang tuh. Kalau kalian bikin tabel itu kan periodisasi itu kalian bisa membedakan. Jadi nggak perlu ngebahas banyak banget, nggak usah. Jadi cukup sebutkan misalnya tafsir zaman Rasulullah, karakteristiknya kayak bagaimana. Tafsir zaman sahabat, bagaimana karakteristiknya. Tafsir zaman tabi'in, bagaimana. Ambil mulai tafsir abad 1 Hijriah, tafsirnya siapa. Atau yang pertama kali dibahas tafsir Al-Farra, ya gitu ya. Misalnya tafsir Ma'anil Quran Al-Farra, abad berapa Hijriah, kalian tuliskan. Misalnya Al-Farra itu siapa, nggak usah panjang-panjang menuliskan biografinya, cukup Al-Farra itu siapa, kemudian latar belakang keilmuannya, cukup, kemudian langsung ke tafsirnya. Tafsir ini karakteristiknya bagaimana, metodenya apa, ya, bahasnya cukup singkat aja, metode, sumber penafsirannya, karakteristiknya apa, cukup. Dan di tabel berikutnya kalian bahas abad berikutnya siapa, misalnya abad yang siapa kemarin habis Al-Farra itu ya. Kemarin habis Al-Farra itu siapa ya? Tafsir At-Tabari ya, Ibu. Hah? At-Tabari, oke. At-Tabari berarti abad ketiga itu ya, abad 2 Hijriah. Awal 3 Hijriah. Ya, abad 3 Hijriah, At-Tabari. At-Tabari siapa namanya? Kemudian bagaimana latar belakang keilmuannya. Beliau seorang ahli apa? Cukup gitu aja. Ahli ini, ahli ini, ahli ini. Kemudian tafsirnya bagaimana? Tafsirnya menggunakan sumbernya apa saja? Ya, metodenya apa? Coraknya apa? Kemudian berikan contoh. Ingat ya, di setiap kitab tafsir berikan contoh. Contoh tafsir dalam Al-Farra, contoh penafsiran dalam At-Tabari. Ya, kalau bisa malah lebih bagus menyantumkan misalnya sistematikanya. At-Tabari mencantumkan aqwal ulama, yaitu karakteristiknya
beliau menyebutkannya dengan lafaz ta'wil, ayat kaza apa gitu ya. Jadi menafsirkan itu dengan menggunakan ta'wil ayat. Lalu setelah At-Tabari, abad 3 Hijriah, dilanjutkan dengan abad yang berikutnya. Siapa? Abad keempat Hijriah, kemudian abad kelima Hijriah, sampai Imam Ar-Razi abad ke-6 Hijriah. Ya, jadi dibuat periodisasinya begitu. Ya, jadi saya nggak kepengen sih yang bentuknya narasi ya. Kalau bisa yang seperti itu, ya kalian seperti membuat peta penafsiran, ya peta kitab tafsir dari abad Rasul, zaman Rasul, ya kemudian sampai zaman Ar-Razi. Saya kira itu untuk UTS-nya boleh kalian kerjakan sampai nanti kapan ya? Sampai bulan April deh, saya kasih waktunya panjang ya. Boleh sampai April saya tunggu ya. Nanti boleh dijadikan satu folder ya teman-teman ya, supaya tidak tercecer, supaya teman-teman bisa mengecek nama saya udah ada atau belum. Ya, jadi awal April sudah terkumpul semuanya ya dalam satu folder Google Drive saja ya. Saya nggak kepengen bikin Google Form, takutnya kalian nggak bisa ngecek sampai mana kalian ya. Oke teman-teman, saya kira begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap ya, dan bisa mengkaji dan mempelajari bagaimana karakteristik kitab tafsir ya. Yang kemudian hari ini kita bahas adalah tafsir Razi ya. Apa saja yang bisa dimulai, apa saja yang bisa kita ambil, yang bisa kita cerna, yang bisa kita pahami ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang identik dengan tafsir Ar-Razi. Baik, terima kasih semuanya. Makalah jangan lupa ya, makalah yang diperbaiki untuk perbaikan nilai formatif ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu, Cukup? izin bertanya Bu, untuk ini ditulis tangan atau diketik? Oh, ya ketik boleh. Boleh diketik, boleh tulis tangan. Kalau misalnya pengen tulis tangan boleh. Tapi ingat ya, saya pengennya bentuknya periodisasi. Ya, di kelompok-kelompokkan gitu. Ya. Ya, Baik Bu. bebas ya. Pokoknya sampai awal April. Saya kasih waktunya panjang. Oke, cukup ya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Oke, saya tunggu absensi. Teman-teman, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ibu. Terima kasih, Bu. Yo, sama-sama. Izin live ya.